Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafis Ikram Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu atom, sejarah dan beserta komponen-komponen yang ada di dalam atom. Apa itu atom? Pada dasarnya setiap benda yang ada di dunia ini pasti ada bagian yang sangat kecil. Jadi jika bagian kecil itu dibagi lagi, akan ada bagian yang lebih kecil lagi. Nah, pecahan terkecil ini adalah yang disebut dengan atom. Atom itu sendiri dapat dianggap sebagai unsur terkecil dari semua materi yang ada. Dalam sebuah materi atom dapat dijelaskan seperti ini, apalagi dalam dunia ilmiah. Atom mengalami perkembangan. Setiap perkembangan dalam atom merupakan hasil evaluasi teori atom sebelumnya. Lalu dengan atom sendiri, apa pengertian atom? Atom adalah satuan-satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom dan awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral atau kecuali dalam inti atom hidrogen -1 yang tidak mempunyai neutron. Elektron-elektron dalam sebuah atom terikat dalam inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom demikian juga ini berikatan satu sama lainnya dan membangun sebuah molekul. Atom yang mengandung jumlah proton dan elektron yang bersifat netral, sedangkan yang mengandung jumlah proton dan elektron yang tidak sinkron bersifat positif atau negatif dan diklaim menjadi ion. Atom dikelompokkan menurut jumlah proton dan neutron yang masih dalam inti atom tadi. Jumlah proton dalam atom memiliki unsur kimia atom tadi dan jumlah neutron memiliki isotop tadi. Istilah atom dalam menurut bahasa Yunani adalah atomos, yang berarti tidak bisa dipotong ataupun sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Konsep atom menjadi komponen yang tidak bisa dibagi-bagi lagi pertama kali diajukan oleh para filsuf India dan Yunani pada abad ke-17 dan ke-18. Para kimiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini menggunakan serta memperlihatkan bahwa zat khusus tidak bisa dibagi-bagi lebih jauh lagi memakai metode-metode kimia. Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para fisikawan berhasil menemukan struktur dan komponen-komponen subatom di dalam atom, menunjukkan bahwa atom-atom tidaklah bisa dibagi-bagi lagi. Prinsip-prinsip mekanika kuantum yang dipakai para fisikawan yang lalu berhasil memodelkan atom. Pengertian atom menurut para ahli. Yang pertama dari John Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil dengan reaksi kimia normal. Yang kedua, menurut Leucippus dan Democritus, atom adalah sebagai terkecil dan materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Atom adalah blok bangunan dari semua materi di dunia ini. Dan yang terakhir, menurut Joseph John Thomson, atom adalah bola bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron seperti kismis. Secara umum, atom berbentuk lingkaran dengan diameter berkisar antara 6 hingga 30 mm. Gaya elektromagnetik yang ada pada atom dapat mengikat partikel seperti proton, neutron, dan elektron. Ikatan atom dengan proton, neutron, dan elektron membuat atom dan partikel ini membentuk molekul. Selama ini atom belum terlihat dengan berbagai alat teknologi. Inti atom sering disebut inti anak. Sebuah atom memiliki inti yang dikelilingi oleh elektron, proton, dan neutron. Elektron membawa muatan negatif, di sisi lain proton positif. Setelah memiliki muatan positif dan negatif, neutron dapat dikatakan memiliki muatan yang tidak bermanfaat bagi siapapun. Sederhananya, neutron bersifat netral. Dan berikut komponen-komponen atom. Partikel yang pertama yaitu partikel subatom. Walaupun awalnya istilah atom berarti suatu partikel yang tidak bisa dipotong atau dipangkas lagi sebagai partikel yang lebih kecil, pada terminologi ilmu pengetahuan modern, atom tersusun atas banyak sekali partikel subatom. Partikel-partikel penyusun atom ini merupakan elektron, proton, dan neutron, tetapi hidrogen -1 tidak memiliki neutron. Demikian juga halnya dalam ion hidrogen positif H+.
Dari semua partikel subatom ini, elektron merupakan yang paling ringan, menggunakan massa elektron sebanyak 9,11 kali 10 min 31 kg dan memiliki muatan negatif. Ukuran elektron sangatlah kecil, sedemikiannya tidak memiliki teknik pengukuran yang bisa dipakai buat mengukur ukurannya. Proton mempunyai muatan positif dan massa 1,836 kali lebih berat daripada elektron, 1,6726 kali 10 min 27 kg. Neutron tidak bermuatan listrik dan bermassa bebas 1839 kali massa elektron atau 1,6929 kali 10 min 27 kg. Dan yang kedua yaitu inti atom seperti yang saya jelaskan di atas. Dan yang ketiga, awan elektron. Elektron pada suatu atom ditarik oleh proton pada inti atom melalui gaya elektromagnetik. Gaya ini mengikat elektron pada sumber potensi elektrostatik lebih kurang inti. Hal ini berarti bahwa tenaga luar dibutuhkan supaya elektron bisa lolos berdasarkan atom. Semakin dekat suatu elektron pada inti, semakin akbar gaya atraksinya. Sebagai akibatnya, elektron yang berat dekat menggunakan sentra sumber potensi memerlukan tenaga yang lebih akbar buat lolos. Energi yang dibutuhkan buat melepaskan ataupun menambah satu elektron, tenaga pengikatan elektron merupakan lebih mini daripada tenaga pengikatan nukleon. Sebagai contohnya, hanya dibutuhkan 13,6 eV buat melepaskan elektron berdasarkan atom hidrogen, bandingkan menggunakan tenaga sebanyak 2,3 MeV yang dibutuhkan buat memecah inti deuterium. Atom bermuatan listrik netral sang lantaran jumlah proton dan elektronnya yang sama. Atom yang kekurangan ataupun kelebihan elektron diklaim menjadi ion. Elektron yang terletak paling luar berdasarkan inti bisa ditransfer ataupun dibagi ke atom terdekat lainnya. Dengan cara inilah atom bisa bersaing berikatan menciptakan molekul. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang atom dan beserta komponen-komponen yang ada dalam atom. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nafis Ikram mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.